Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Febriani dengan NIM 23320111021 dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum, Ibu Eriska Ginalita SHMH, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai hukum dan keadilan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan latar belakang dari hukum dan keadilan. Hukum di Indonesia terdiri dari peraturan memaksa yang berasal dari Undang-Undang 1945 yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan hakim yang dibuat untuk mencegah konflik sosial. Menurut ahli seperti Ernst Utrecht, hukum berfungsi sebagai pedoman untuk perintah dan larangan dalam masyarakat yang sehat. Kemudian ada menurut John Rawls, keadilan adalah kesetaraan, kesempatan fundamental di balik takbir ketidaktahuan. Aristoteles menganggap keadilan sebagai pemberian hak secara proporsional kepada yang berhak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sila kelima Pancasila yang terkait dengan keadilan di Indonesia. Hukum berfungsi sebagai alat konkret untuk mewujudkan keadilan, karena keadilan tanpa hukum bisa menjadi tirani, dan keadilan tanpa hukum hanyalah abstrak. Penegakan hukum yang adil di negara hukum Indonesia memastikan harmoni tercapai. Kemudian, jenis-jenis keadilan yang mencakup kategori utama dari pemikiran filsuf seperti Aristoteles yang dibagi berdasarkan bagaimana mereka diterapkan dalam hukum dan masyarakat. Berikut penjelasan yang lebih lengkap serta contohnya. Yang pertama ada keadilan distribusif. Keadilan distribusif menekankan pembagian hak, tanggung jawab, atau keuntungan secara proporsional berdasarkan kontribusi, status, atau kebutuhan seseorang terhadap negara atau kelompok. Contohnya, pemerintah memberikan bantuan sosial prioritas atau subsidi BBM kepada keluarga yang kurang mampu berdasarkan tingkat ekonomi mereka. Kemudian yang kedua ada keadilan komutatif, memastikan bahwa semua orang memiliki hubungan yang setara satu sama lain tanpa mempertimbangkan status atau jasa mereka sebelumnya. Contohnya dalam transaksi jual-beli, penjual memberikan barang sesuai kesepakatan dan pembeli membayar harga wajar. Yang ketiga ada keadilan retributif atau vindikatif. Dalam keadilan retributif, hukuman atau sanksi yang diberikan harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan. Sebagai contoh, orang yang melakukan pencurian dihukum penjara sesuai dengan berat ringannya tindak pidana. Dan yang terakhir, keadilan sosial. Seperti yang dinyatakan dalam sila kelima Pancasila Indonesia, keadilan sosial melibatkan pemerataan ekonomi dan politik bagi seluruh rakyat. Contohnya, program kesejahteraan umum atau BPNT untuk mengurangi ketimpangan. Kemudian ada hubungan hukum dan keadilan. Jika tidak ada hukum, keadilan hanya akan menjadi kekerasan yang diformalkan. Sementara keadilan tanpa hukum hanya akan menjadi abstrak yang sulit diterapkan. Ini adalah hubungan antara hukum dan keadilan. Yang pertama ada hukum sebagai sarana keadilan. Hukum menciptakan kerangka aturan yang teratur untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan persamaan di hadapan hukum, dengan keadilan sebagai tujuan utamanya. Keadilan berada di atas hukum secara vertikal,
sehingga penegakan hukum harus menghasilkan rasa adil agar tujuannya tercapai. Yang kedua, ada keadilan sebagai esensi hukum. Seperti yang dinyatakan Plato, keadilan adalah memperlakukan setiap orang sesuai haknya, yang merupakan kondisio sine qua non untuk supremasi hukum. Di Indonesia, keharmonisan ini tercermin dalam negara hukum yang mengedepankan keadilan sosial Pancasila atau Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tantangan dan keseimbangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Gustav Freiburg, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kegunaan dapat menyebabkan ketidakpercayaan dalam masyarakat. Hakim berfungsi sebagai pengontrol untuk memastikan bahwa keputusan mengikuti prinsip moral dan etis. Kemudian juga ada teori keadilan utama, dibangun oleh filsafat barat dan berpusat pada bagaimana hak, tanggung jawab, dan kesetaraan didistribusikan dalam masyarakat. Teori ini sering digunakan sebagai dasar untuk pemikiran hukum modern. Teori-teori berikut adalah hal yang paling penting dan signifikan. Yang pertama ada teori keadilan Plato. Plato memandang keadilan dalam republik sebagai harmoni antara jiwa seseorang dan masyarakat, di mana setiap orang menjalankan peran sesuai keahliannya, atau filsuf sebagai penguasa, prajurit sebagai pelindung, rakyat sebagai pekerja. Keadilan dicapai ketika tidak ada konflik antara kelas sosial yang menghasilkan keselarasan umum. Kemudian ada teori keadilan Aristoteles. Aristoteles membagi keadilan menjadi distributif atau pembagian proporsional berdasarkan kontribusi, dan komutatif atau pertukaran setara antar individu. Prinsipnya adalah bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan setara sesuai dengan kelayakan mereka, menjadikan keadilan sebagai kebajikan utama dalam hukum dan politik. Kemudian ada teori keadilan John Rawls. Dalam A Theory of Justice, Rawls menggunakan veil of ignorance untuk mendukung justice as fairness. Dengan kata lain, desain masyarakat adil dibuat seolah-olah desainer tidak menyadari posisi sosialnya sendiri. Dua prinsip utama adalah sebagai berikut, yaitu kebebasan dasar yang sama untuk semua orang, dan ketidaksamaan ekonomi hanya boleh terjadi jika orang yang tertinggal menguntungkan. Selanjutnya, implementasi di Indonesia. Implementasi keadilan di Indonesia menggabungkan teori filsafat dengan Pancasila, terutama sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam kebijakan negara hukum yang didasarkan pada Konstitusi 1945, program sosial, penegakan hukum, dan distribusi sumber daya menggunakan prinsip seperti distributif, komutatif, dan retributif. Untuk implementasi di Indonesia, yang pertama ada keadilan distributif. Untuk mengurangi ketimpangan bagi yang membutuhkan, pemerintah menerapkan pembagian proporsional melalui bansos seperti BPNT, subsidi BBM, JKN, dan dana desa. Salah satu contohnya adalah pajak progresif di mana individu yang lebih kaya membayar lebih banyak untuk layanan publik yang merata. Yang kedua ada keadilan retributif dan komutatif. Sementara transaksi sehari-hari seperti jual beli diatur oleh undang-undang untuk kesetaraan,
Sistem peradilan seperti Mahkamah Agung, KPK, menjamin hubungan hukum sebanding untuk pelanggaran. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH memastikan bahwa semua orang yang kurang mampu memiliki akses yang sama. Dan yang terakhir, dalam implementasi di Indonesia ada keadilan sosial Pancasila. Meskipun masalah seperti korupsi dan akses pedesaan masih ada, program JKN, Kartu Prakerja, dan reforma agraria mewujudkan pemerataan ekonomi politik. Digitalisasi pengadilan elektronik meningkatkan transparansi penegakan hukum. Baiklah, kita akan memasuki kesimpulan, yaitu dalam sistem hukum Indonesia, Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa hukum dan keadilan saling melengkapi, dengan hukum berfungsi sebagai alat konkret untuk mengatur perilaku masyarakat, menjamin ketertiban, dan melindungi hak-hak warga. Di sisi lain, keadilan adalah esensi moral yang menuntut perlakuan yang adil, proporsional, dan setara tanpa diskriminasi. Lembaga seperti Mahkamah Agung dan KPK, serta program JKN dan reforma agraria menerapkan 5 jenis keadilan utama. Distributif, yaitu pembagian manfaat sesuai kebutuhan seperti bansos BPNT, komutatif, yaitu pertukaran setara dalam transaksi, retributif, hukuman sebanding untuk pelanggaran, dan sosial, pemerataan ala Pancasila sila kelima, didasarkan pada teori filsafat Plato, harmoni sosial, Aristoteles, proporsionalitas, dan John Rawls, Veil of Ignorance. Implementasi paling baru akan dilakukan oleh KUHP Nasional pada 2026 melalui SEMA 1/2026 untuk keadilan restoratif dan digitalisasi e-court untuk memerangi korupsi dan meningkatkan transparansi menuju Indonesia Emas 2045. Jika penegakan hukum mengadopsi prinsip keadilan, harmoni tercapai, dan hukum digunakan untuk menciptakan kesejahteraan bersama daripada menjadi tirani. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.